Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mandawangi Season Podcast. Bersama kami Diary, Aldina, dan Danira. Kembali menyapa Sobat Mandawangi dalam segmen Baca, Bincang Apa Aja. Ups, bercanda. Oke nih Kadin, gimana nih sekarang kita kedatangan tamu. Benar, kita kedatangan tamu dan juga sebelumnya itu di podcast Mandua Banyuwangi sudah melewati beberapa episode. Berapa sih Kak episodenya? 86 episode nih, keren banget. Dimulai dari tahun berapa nih Din kira-kira ya? Tahun 2021 kan. Bener banget. Oke nih, mungkin Sobat Mandawangi sudah penasaran dengan special guys kita hari ini. Soalnya sangat spesial ya. Bener banget, spesial banget. Nih mungkin kita langsung bisa perkenalkan dulu. Oke. Halo Dek. Halo. Ini dari adik-adik dari SMP Negeri 1 Genteng. Mungkin adik-adik bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Nabila Putri, biasa dipanggil Sofia. Saya perwakilan dari kelas 8I dari SMP Negeri 1 Genteng. Adik Sofia, oke. Perkenalkan, nama saya Ara Juliar Pratiwi, bisa dipanggil Ara. Saya perwakilan dari kelas 8G SMP Negeri 1 Genteng. Oke, Adik Ara. Jadi ada Adik Sofia dan Adik Ara yang dari SMP Negeri 1 Genteng. Oh iya, gimana nih Dek persiapan kalian buat kegiatan yang dilakukan hari ini untuk studi banding di Mandua Banyuwangi? Untuk saya sendiri sebelumnya kita membuat pertanyaan, terus wali kelas disuruh untuk membuat hasil observasi ketika selesai wawancara. Jadi catatan-catatan itu dimasukkan ke dalam lembar hasil observasi untuk dikumpulkan. Sama ya Kak, sama kita. Banget. Terus juga berarti berdua ini juga sama ya tugasnya buat melakukan studi banding. Omong-omong nih, tujuan kalian datang ke sini tuh untuk apa sih? Benar. Kan katanya kita kedatangan tamu. Tamunya itu adik-adik SMP 1 lah. Adik-adik SMP 1 itu kesini maksud dan tujuannya itu apa? Untuk mewawancarai warga Mandua, kayak OSIS gitu, suruh ya gimana ya Kak, kita ngasih pertanyaan, terus mereka menjawab, habis itu dicatat terus dibuat kayak artikel gitu. Mewawancarai. Oke, terus juga apa sih mungkin kesan dari Adik Sofia dan juga Adik Ara tentang kegiatan yang kalian lakukan hari ini, yaitu studi banding di Mandua Banyuwangi? Mungkin ada yang boring, ada yang excited, ada yang tertekan juga dengan tugas yang begitu rumit nih. Kalau untuk saya sendiri, first time kesini tuh kayak miss banget dengan penyambutannya, terus gedung-gedungnya. Masya Allah. Terus Jadi kayak tahu MAN itu seperti apa. Oke. Mungkin setelah kegiatan tadi atau setelah melihat debat kandidat yang ada di atas, hasil atau kesimpulan yang kalian dapetin itu apa sih? Kayak kesimpulannya, oh ternyata yang lebih dominan itu paslon nomor ini atau Paslon nomor ini. Coba bisa disebutin? Kalau paslonnya saya belum tahu, soalnya kan nggak tahu ya, kayak kan baru kesini. Tapi tadi itu kayak seru banget, soalnya ada kayak yang support-supportnya itu loh. Ya, tim suksesnya. Ya, tim sukses. Oke, jadi hasil sama kesimpulannya nih mereka juga ikut senang juga nih buat mengikuti kegiatan hari ini, yaitu menonton kakak-kakaknya yang lagi debat ya. Mungkin dari adik-adiknya ada yang tertarik sama paslon nomor berapa? Mungkin ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Kalau dari saya sendiri tadi
paslon nomor 2-nya itu katanya pernah menjabat sebelumnya. Jadi kalau misalkan sekarang menjabat lagi itu sebagai bentuk evaluasi dari sebelumnya supaya better. Bener banget nih. Jadi benefit atau apa aja yang kalian dapetin setelah melihat kakaknya debat. Itu sebagai gambaran ketika misalkan di SMP ada kayak melakukan hal yang serupa, misalkan pemilihan BSE gitu. ya. Jadi bisa melihat dari kakak-kakaknya itu seperti apa. Bener. Dan bisa juga nyontain hal-hal baiknya. Jadi buat inspirasi juga nih, buat contoh. Kalau boleh tahu, kalau ada pemilihan ketua OSIS di SMP kalian itu pakai sistem demokrasi apa langsung ditunjuk sama pembinanya? Pakai sistem demokrasi. Demokrasi. Ya sama kayak gini. Sama kayak gini. Iya. Debat gitu. Iya, debat, tapi terus kayak siswa-siswanya itu disuruh kayak nulis gitu loh, kayak nyoblos. Ya, voting. Iya. Oke Kak, terus juga gimana sih nih dari adik Sofia, adik Ara tentang apa nih? Buat gimana sih caranya mengerjakan tugas dari P5 tadi ya, studi bandingnya, biar kalian itu planningnya tuh matang. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan, terus juga selain ide, selain informasi, mungkin ada tambahan dari adik Sofian dan juga adik Ara. Kalau saya sendiri itu mental, karena kan kita mewawancarai, jadi misal ada anak yang introvert atau extrovert gitu. Kalau misalkan introvert itu kalau ngomong sama orang umum itu kayak Iya nggak ya, bisa gitu. jadi harus siapin mental dulu Harus siapin selain mental. informasi-informasi itu. Setelah kalian melihat gedung-gedung katanya bagus ya. Ya, Terus aula ada yang ketertarikan, Masya Allah. Ada nggak ketertarikan kalian untuk melanjutkan sekolahnya ke sini? Kalau saya sendiri lumayan ada, soalnya tadi kan aku kan datanya kan kayak kepagian, terus aku itu lihat siswa-siswi MAN 2 itu pas berangkatnya itu kayak pas ada gurunya langsung turun gitu loh dari sepedanya gitu, kayak attitude-nya bagus. Insya Allah, berarti ada nih Kak persiapan buat sekolah di MAN 2 Banyuwangi. Itu adik Sofia ditanya juga. Ya, Kak. adik Sofia gimana nih? Mungkin ada impian buat sekolah di sini atau impian buat sekolah di sekolah impiannya? Kalau saya dari dulu itu pengen masuk ke sekolah-sekolah yang agamanya itu lebih tinggi. Cuman ya karena orang tua nggak terlalu ngerestuin. Jadi SMP-nya itu ya di SMP negeri. SMP negeri. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sama Kak siapa? Ya Kak Vika itu tentang organisasi-organisasi di sini, terus attitude-nya. Terus kata Bapak Haji itu semisal ada guru lewat, siswa-siswinya itu berhenti atau enggak nyapa sambil nunduk. Jadi kayak mengutamakan attitude. Bener. Jadi attitude nomor 1 nih Kak. Betul. Jadi tertarik lah ya intinya. Ya, tertarik lah. Intinya apapun itu hasilnya, yang penting kita bisa tetap belajar dan juga Betul. sekolah di sekolah yang Kita berpendidikan. impikan. Iya, yang diimpikan juga. Terus juga benefit apa sih yang kalian dapatkan setelah kegiatan studi banding ini berlangsung? Tentunya kita punya pengalaman. Kita tidak hanya belajar dari sekolah, tapi juga di luar sekolah. Di luar gitu. sekolah. Oh ya, ini kan juga penerapan pembelajaran di luar sekolah kan ya, Dek. Kayak studi banding di MAN 2. Mungkin adik-adik bisa menjelaskan apa sih alasan dari kalian kenapa di sekolah SMP Negeri 1 Genteng ini memilih MAN 2 Banyuwangi untuk menjadi bahan studi banding. Iya. Apa dibagi gitu? Ya, dibagi jadi mungkin ada yang di sekolah lain juga dari teman-teman SMP 1 Genteng. Iya, dibagi kan. Dibagi. Ya per kelas gitu.
Gimana konsep pembagiannya? Apa per angkatan, apa per anak, apa jadi perwakilan? Kan berangkatan kelas 8 kan saya sama Sofia itu kelas 8. Iya. Nah, kelas 8-nya itu kan A sampai I. A sampai I. Iya, itu tuh kayak dibagi, ada yang di MAN, ada yang di Semansa, sama di SMK Muhammadiyah 2. Berarti juga sekolah lain Iya. studi banding juga nih Betul. Kak. Apalagi nih, mungkin dari adik-adiknya sudah mempersiapkan berbagai hal nih untuk melakukan ini, dan juga kayak apa tadi, laporan. Iya. Ya, laporannya mungkin membahas tentang keorganisasian, ya kan. Terus juga kita boleh sharing-sharing banyak hal nggak sih soal di SMP Negeri 1 Genteng nih. Mungkin ada beberapa organisasi juga yang bisa disebutkan dari adik Sofia dan juga adik Ara. Di SMP Negeri 1 Genteng itu ada 3 organisasi, OSIS, Pramuka, dan PMR. PMR. Iya. Terus dari adik Sofia dan adik Ara ini mungkin ada yang mengikuti organisasi di SMP-nya. Iya, ada. Adik Ara ikut organisasi apa? OSIS. OSIS. Di OSIS nih Kak, berarti udah punya bekal Oke. dari SMP. Basic lah ini. Ya basic lah. Nanti SMA bisa lanjut OSIS lagi Betul. nih. Kalau adik Sofia ikut organisasi apa ikut ekstra? Kalau saya sendiri, saya ikut ekstra. Dulu waktu kelas 7 itu ikut IPA, tapi kelas 8 ini mau ikut Science Planner. Science Planner. Apa bedanya Science Planner sama yang kelas 7 itu? Kalau IPA itu lebih untuk OSN. Kalau OSN. misalkan Science Planner itu kayak di lab, terus kita ngebuat produk. Berarti kayak praktikum juga Iya. nih. Oh, berarti Science Planner itu masuk ke ekstranya SMP 1. Ekstranya. Kalau boleh tahu ekstra apa aja sih yang ada di SMP SMP 1? Negeri 1 Genteng. Banyak, mulai dari yang akademik maupun non akademik. Salah satunya IPA, IPS, matematika, terus desain grafis, habis itu tari, Ya, basket, volley, terus ada sepak bola juga, terus ada karawitan juga. ada karate, sama itu kayak apa, acting kayak gitu. Acting. Wih, berarti hampir sama nih Iya, Kak. betul. Terus juga untuk mungkin adik Ara mengikuti ekskul apa aja nih selama di SMP Negeri 1 Genteng? Kalau saya dari kelas 7 itu ikut tari. Ikut tari. Iya. Pengen jadi penari nih. Insya Allah. Berarti cita-citanya Insya Allah. jadi penari Ya, handal jadi penari ya, Kak? handal nih. Berarti mungkin dari adik-adiknya juga selain ada yang hobi, misal adiknya suka ilmiah kayak semisal praktikum gitu, berkaitan sama ekskul yang diambil dong. Kayak hobinya tuh ada yang nari, berarti nanti ikut ekskul tari. Terus ada yang hobi apalagi Kak tadi? Hobi menulis, Ya, bisa menulis, masuk ke jurnalis. Mungkin dari adik-adiknya ini hobinya juga sama nggak sih sama ekskul yang diikutin? Kalau saya sendiri lumayan sama. Sama. Iya. Kalau adik Kalau adik Sofia, Sofia. Kalau saya kan suka membaca, terlebih buku-buku sekolah kayak ini tuh penting untuk dibaca. Nah, dari buku Masya Allah. dari buku-buku itu, misalkan saya baca buku IPA, di situ kayak ada gambar-gambaran tentang alam, terus biasanya ada suatu kerja kelompok untuk membahas sesuatu, tapi itu ditulis cuma di buku saja, jadi nggak dipraktekkan. Jadi saya mau mencoba banyak hal baru dengan membuat itu jadi kenyataan. Jadi nggak dari buku aja. Nggak dari buku aja. Oh, paham. Jadi intinya adik-adik ini kayak apa ya, di usia remaja kayak gini kan keinginan lebih taunya tuh banyak banget ya kan Dek. Pasti pengen kayak semisal mendapatkan suatu ide gitu, kayak pengen gali informasinya lebih lanjut, pengen praktik juga nih, kayak memastikan hasilnya ini akurat gak sih gitu. Oke, setelah saya melihat nih ya, kayaknya sudah berpengalaman ini Benar, adik-adiknya. berpotensi nih. Masya Allah. Kalau boleh tahu ada nggak
lomba apa event yang sudah kalian ikuti? Misal Ade Ara kan suka tari, apa pernah ikut seleksi tari apa dan itu menang gitu? Pernah? Pernah tapi waktu SD, tapi gitu. nggak Waktu SD. Tapi sudah berusaha ya. Iya, Sudah bagus banget Kak, SD loh. Masya Allah. Terus kalau dari Ade Sofia sendiri? Kalau dari saya mulai dari TK itu sama mama itu udah diikutin lomba-lomba, cuman waktu SD kan ada pandemi, jadi udah nggak pernah ikut itu lagi. Cuman waktu SMP ada event duta, alhamdulillah bisa masuk 3 besar. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ini ada duta SMP Negeri 1 Genteng. Kita kedatangan Applause tamu dulu. duta. Oke, duta dan juga dari anak organisasi nih, dari adik OSIS juga. Pas lah ya Kak. Pas bener banget. Mereka udah punya kayak skillnya tuh udah ada gitu, tinggal mematangkan lebih lanjut. Kayak Ade Ara kan kebetulan OSIS nih di sekolahnya. Kalau boleh tahu event apa aja yang sudah terlaksana di SMP-nya? Terhitung dari awal semester ya? Iya. Oke. Pertama kali saya menjabat jadi OSIS ketakwaan itu kan udah ada event kayak apa ya, hari santri kalau nggak salah itu, terus ada lomba-lomba MHG juga, cerdas cermat, dan kayak apa itu kayak sholawat gitu loh. Gitu. Itu antar kelas apa antar sekolah? Antar kelas, tapi Antar kelas. iya kan habis ini SMP Negeri 1 kan disnatalis. Nah, ngadain kayak lomba games gitu loh, ML sama FF. Oh, Berarti juga ada lomba digital juga nih Kak. Terus juga mungkin ngadain kayak event band atau pertunjukan tari. atau mungkin pertunjukan atau mungkin lomba menulis ya Kak? Ya. Soalnya katanya Sofia itu suka menulis dan membaca. Bener banget. Nih adik Sofia juga suka menulis. Mungkin adik juga ada harapan nggak sih kayak kepengen jadi ini, kepengen jadi ini. Waktu baca AU itu pengen jadi author, cuman rasa ketertarikannya itu nggak terlalu, jadi minim. Jadi minim. Jadi masih bimbang nih antara mau ke author atau ke yang lain. Ya, Oke. Katanya itu di sana ada lomba ML sama lomba FF. Nah, Bener. kok bisa di ACC sama gurunya itu? Ya. Kok ada ide yang tercantum gitu. Tiba-tiba ada games apa tadi FF sama ML. Iya. Itu gamenya itu buat antar sekolah gitu loh. Oh. Terus nanti hadiahnya kalau nggak salah 2 jutaan per tim. Wow. Shock. Terus apa sih motivasi kalian buat konsisten dalam belajar? Biasanya itu kalau untuk pelajar nih ya khususnya, kita itu sering merasa males, Iya. boring, enak scroll Boring, TikTok pokoknya. mager. Ya itu apa sih motivasi kalian biar aku tuh Gak males belajar. Mungkin bisa kasih tahu ke sobat mendawangi nih yang lihat, biar kita tuh tetap konsisten belajar, terus juga kita tetap bisa memanajemen waktu, kita bisa semangat belajar nih. Mungkin ada tips dari adik Sofia dan juga adik Ara kepada teman-teman. kalau saya itu ada kalimat yang pretty with face is not enough, but pretty with brain is perfect to make your world beautiful them. Jadi kayak Masya cantik Allah. cantik dari muka itu nggak cukup, tapi otaknya tuh juga Otaknya harus juga ikut. harus. Betul. Selain itu juga di atas ilmu itu ada attitude. Kan percuma kalau misalkan Berilmu tapi nggak cantik, iya. berattitude. Benar. Oke, insya Allah sekali ya. Insya Allah ya. Terus juga mungkin dari adik Ara. Sofia dan juga adik Ara ada kendala dalam belajar nih. Mungkin ada gak bisa manajemen waktu atau keskip sama scroll TikTok ya Kak Din. Betul. Soalnya ya
media sosial Ya, itu media sangat sosial. menarik ya. Sangat-sangat menarik nih. Jelasnya ada, soalnya kan saya juga belajar, jadi kayak ada rasa enakan scroll TikTok ini daripada belajar gitu. Tapi balik ke diri sendiri masing-masing sih, soalnya kan sukses itu kan juga dari kita sendiri. Ya, bener banget. Berarti juga dimulai dari niat ya, Iya. niat dan juga usaha. Betul. Oke juga terus kita pengen ngulik-ngulik lebih lanjut lagi nih Kak soal pengalaman-pengalaman adiknya, mungkin selain ikut event atau lomba ada pencapaiannya sudah kayak semisal juara Tari ya, apa juara tari menulis atau juara gitu menulis ya. gitu. Kalau saya sendiri belum ada, cuma saya pernah ikut kayak Kangmas Diajeng di SMP Negeri 1 Genteng itu kayak ya duta lah ya. Ya. Nah itu alhamdulillahnya kepilih. Alhamdulillah. Berarti ini ada 2 duta nih. Gak jadi satu nih Kak Din. Semuanya malah. Ya, semuanya nih. Oke, kan aku tadi lihat kalian itu berangkatnya itu jam 9, pokoknya datang di atas itu jam setengah 9. Lah itu berangkatnya sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Kalau saya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Berarti langsung kumpulnya di sini. Iya, udah dibilangin sama gurunya. Tadi bilangnya sama aku. Aku kirain kumpulnya di SMP dulu, SMP dulu baru ke sini. Iya betul, tak pikir ya gitu. Ternyata langsung di sini ya. Berarti itu yang di atas cuma kelas 8I sama 8G. 8G. Oh. Berarti ada beberapa sesi ya, Dek. Kayak misal kelas ini di sekolah ini, kelas ini di sekolah ini gitu. Itu tugasnya untuk membuat laporan kah? Apa membuat artikel? Apa membuat proposal kah? Apa gimana? Membuat artikel. Membuat artikel. Untuk tugas P5. P5, Masya Allah. Jadi sama nih dia. Padahal mereka masih SMP loh. Sama kayak kita juga diberi tugas P5. Oh iya, gimana sih Dek tanggapan kalian soal P5 ini? Apakah pusing banget, capek. Kayak awalnya tuh kok gini kok kayak gak mau ngerjain gitu. Mungkin Soalnya kan P5 ya baru ada tahun sekarang iya, ya kan? baru ada tahun sekarang. Ya, tahun sebelumnya belum ada. Bener Gimana sih banget. respon kalian dari penerapan kurikulum baru? Kalau saya sendiri awal-awal pelajaran P5 itu kayak bosan banget, terus kan kayak banyak banget tuh tugasnya. Bener terus banget. sama kayak kelompok-kelompok terus harus kerkom gitu. Jadi kayak Betul. Bener, ya, kayak tugas kuliah juga. Kalau kuliah kan ada KKN. Kalau ini P5. Kalau angkatan kita itu P5-nya udah ada sejak kelas 7. Kelas Oh, 7. malahan. Iya. Terus? Jadi kalau di kelas saya sendiri itu harus buat produk lah, terus masak-masak di kelas, terus bikin pokoknya observasi terus Berarti presentasi gitu-gitu. Kayak pernah bikin semisal produknya teh kombucha atau yogurt kayak gitu deh. Iya, itu Kayak praktikum. disesuaiin sama temanya kan dulu Sama tuh temanya. temanya iya pon-pon. Pon-pon. Berarti membuat obat-obatan. iya kayak Iya. jamu gitu, terus Herbal. jajan dari empon-empon. Kayak Wah. puding gitu-gitu. Itu modelnya event di sekolah apa jualan? Kalian jualan ke Apa kelas-kelas? Tugas. Tugas ya. Iya, kayak bazar gitu loh, bazar. Bazar. Tapi yang beli ya warga SMP Negeri 1. Masya Allah, berarti mereka nih dari kelas 7 udah dididikin buat kayak bisa Berbeda usaha. berbisnis, iya, berbisnis juga, bikin produk, praktikum, laporan. Berarti sekarang udah nggak shock banget ya buat bikin laporan ini karena udah makanan sehari-hari Iya, nih. betul. Oke. Kalau di Snatalisnya sendiri apa ada kegiatan bazar sama kayak tugas P5 mungkin? Ada, tapi yang ngurus bazarnya itu anak OSIS. Anak OSIS. Iya, yang ditugasin. Kalau waktu di Snatalis acaranya itu apa aja sih? Apa kayak ada pembelajaran juga? Apa sudah free semuanya? Banyak pertunjukan dan nggak ada pelajaran.
biasanya ada gestar enggak, kayak artis, datangin artis kayak Wadra, kayak Pagilga gitu? Artisnya dari SMP Negeri 1. Oh gitu. Berarti di SMP 1 juga punya gestarnya nih. Dulu Mbak Mimi Paramita yang sekarang di Semansa itu kan suaranya Iya. bagus. Jadi kalau misalkan ada event-event gitu dia yang nyanyi. Dia yang nyanyi, anak band juga tuh. Iya. Mimi dan juga teman-temannya. Keren-keren. Keren banget. Mereka udah dari SMP nih Din. Berarti udah punya basic skill, terus pengalamannya udah beragam juga. Betul. Kalian kan kesini untuk mewawancarai seputar keorganisasian lah. Itu nanti kalian mewawancarai siapa aja? Apa semua warga? Apa cuma beberapa siswa yang terpilih buat ikut wawancara? Beberapa siswa yang terpilih. Berarti nggak semuanya ikut wawancara? Enggak, karena satu kelas itu yang mewakilin 4 anak, 2 cowok 2 cewek. Cuman yang nggak kepilih itu tetap ikut catat hasil observasi teman yang wawancara. Temennya wawancara. Berarti yang memberikan pertanyaan itu 4 orang, tapi yang mencatat itu seluruh kelas. Seluruh kelas ya. Ya, tapi lainnya itu kayak ada tugasnya gitu loh, kayak yang ngedokumentasi. Oh. Berarti dibagi tugasnya. Iya. Ada yang nyatat, ada yang menyimpulkan, ada juga yang bagian dokumentasi. Gimana sih perasaan kalian datang ke Mandua Banyuwangi? Apa senang, apa susah gitu? Bisa dijelaskan? Kalau saya sendiri senang, terus kan lumayan bersih juga. Terus tadi aku juga udah keliling-keliling gitu ke kantin, jajannya banyak-banyak. Harus menyiapkan sangu yang banyak ya kan? Kayak gitu. Jadinya udah kayak menarik nih. Berarti mereka berdua itu tertarik ya kayaknya masuk UMAN Kak. Ditunggu Berapa nih? loh ya. Berapa persen nih? Iya. Kira-kira 100%. Yes, beberapa persen Iya. pokoknya, Kak. Oke, juga terus mungkin dari teman-teman dari SMP Negeri 1 Genteng, Adik Sofia dan juga Adik Ara bisa kasih tips buat Sobat Mandawangi motivasi belajarnya dari kalian. Kalau dari aku, jangan lupa belajar, soalnya kan kemajuan Indonesia juga tergantung sama kita sendiri. Benar. Terus Adik Sofia? Kalau saya, mumpung kita masih muda, kita harus banyak experience. Jadi ketika misalkan di masa tua kita bisa cerita, sharing-sharing ke anak cucu gitu. Berarti gini ya, muda berkelana, tua Tua bercerita. bercerita. Bener banget. Jadi memperbanyak pengalaman dulu. Iya. Oke. Berarti banyak banget nih, sumpah, dari adik-adiknya ini Sudah berpengalaman. berilmu loh Ya sudah Jadi- berilmu nih, tinggal mematangkan jadi udah. So, oke, semoga kalian tetap semangat belajar ya dan Iya. sukses selalu buat Adik Sofia dan juga Adik Ara. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan yang mau kalian sampaikan ke Sobat Mandawangi yang lagi nonton? Benar. Buat semangat belajar kayak kalian. Oke. Dari Adik Sofia. Kalau saya ya dikutip dari usahanya Imam Syafi'i, yaitu ketika kamu tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Masya Allah. Keren. Give applause. Terus untuk Adik Ara sendiri, Kurang lebihnya sama, cuma dikurangi main HP-nya, soalnya kan anak sekarang banyak banget yang main HP. bener banget. Jadi harus bisa juga lebih fokus untuk belajar ya, dan juga menggunakan HP itu atau teknologi itu dengan bijak. Betul. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk Like, comment, share, and subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.